is gonna be lecture 11. Hari ini adalah pelajaran ke-11. So the subjects for the evangelism, Subjek untuk penginjilan. what must you analyze? You must analyze the Hal subject, the spiritual state. apa yang harus saudara analisis? Saudara harus menganalisis keadaan rohani mereka. If you want to evangelize, you must Jika saudara analyze what akan kind of mau person menginjili, saudara this harus stage of menganalisis the evangelism orang seperti is. apa atau subjek penginjilan seperti apa yang saudara sedang hadapi. It is not important. It's Ini not that his bukan physical condition soal is so important, fisiknya, but his spiritual state is very tetapi keadaan rohaninya lah yang perlu, yang penting important. If you untuk don't see dianalisis. his spiritual Jika condition saudara tidak or melihat state, keadaan then you rohaninya might give the wrong atau answer to status that rohaninya, maka pasti saudara akan memberikan jawaban yang salah kepada orang itu. person. That's why the evangelism is not taking place. Itu sebabnya tidak terjadi penginjilan. Even though you evangelize a person, but you just Bahkan physically you bring sekalipun him to saudara church, but you menginjili cannot give him the orang answer. itu, saudara hanya secara fisik saja, maka saudara Only when sekedar you membawa dia analyze ke or gereja saja. identify his spiritual Hanya state, ketika then saudara you give the mengidentifikasi answer. keadaan rohaninya, maka saudara dapat memberikan jawaban yang tepat, yaitu Injil. A lot of people, even though they want to Ada evangelize, banyak but they cannot orang, see this, that's why sekalipun they mereka cannot ingin give the menginjil, answer to tapi them. mereka tidak dapat melihat, tidak dapat menganalisis, sehingga mereka tidak dapat menginjil. The reason I ask you continue to draw the way of Alasan salvation, saya through that meminta you must saudara open untuk your workshop spiritual jalan eyes to see the keselamatan, people. karena melaluinya saudara dapat membuka mata rohani saudara untuk melihat orang lain. If your spiritual eye is not open, Jika then even though there mata is rohani saudara tidak people for the terbuka, evangelism, maka but you cannot sekalipun give them ada the orang right untuk answer. diinjili, tapi saudara tidak dapat memberikan kepada mereka jawaban yang benar. So on the right hand side is about unbelievers. Jadi di sisi kanan ini mengenai orang yang tidak Saints, or the percaya. believers who are saved. On the left hand side. Dan yang di sebelah kiri ini adalah orang-orang yang percaya. So frankly speaking, all the unbelievers they belong to Nah, Satan. orang yang tidak percaya, mereka itu adalah milik setan. For the people who are saved, they belong to God. Tapi orang-orang yang diselamatkan, mereka adalah milik Tuhan. For distinguishing them. Maka apa yang menjadi standar? Standarnya adalah Kristus. So there are 6 states of unbelievers. Ada 6 keadaan orang yang tidak percaya, atau kita menyebutnya sebagai 6 takdir orang yang tidak percaya, dan mereka tidak dapat keluar dari nasib mereka itu. Tetapi bagi orang-orang yang diselamatkan, orang percaya, kepada mereka diberikan berkat. What about why the mankind they had to be in this state of unbelievers? Maka kenapa sampai manusia itu berada pada keadaan orang yang tidak percaya? Itu karena masalah yang mereka alami, sehingga mereka ada dalam status orang yang tidak percaya. Jadi kalau saudara ingin menginjil, tapi kalau saudara tidak melihat masalah mula-mula atau dosa mula-mula, maka saudara tidak dapat memberikan jawaban yang benar bagi mereka. Sekalipun saudara dapat memberikan jawaban bagi mereka, tapi mungkin saudara akan memberikan jawaban yang tidak benar kepada mereka. Mengapa penginjilan itu tidak terjadi? Mungkin mereka ada banyak alasan bagi mereka, tapi kalau saudara tidak dapat menganalisis subjek penginjilan ini, maka saudara tidak dapat memberikan kepada mereka jawaban yang benar. Tapi kalau saudara secara benar memahami tentang dosa mula-mula, saudara memahami tentang jalan keselamatan ini, maka saudara dapat menganalisis orang secara benar.
Sekalipun orang pergi ke gereja, tapi kalau saudara melihat mereka secara rohani, sekalipun mereka ke gereja, tapi mereka sama saja dengan orang yang tidak percaya. Ya, kadang mereka bilang, iya saya mengalami pencobaan, saya ke gereja. Tapi saya dapat katakan bahwa sejak awal mereka hanya ke gereja saja. Tapi mereka tidak percaya kepada Injil. Hanya ketika saudara dapat melihat keadaan ini, maka saudara dapat memberikan jawaban yang benar kepada mereka. Bukankah seperti itu? Ya, hal yang saudara lihat hanyalah hal-hal fisik, hal-hal materi dari mereka, tetapi saudara harus melihat status rohani dari mereka. Dan juga saudara harus melihat masalah mendasar dari manusia dan saudara dapat memberikan jawaban yang benar. Pelajaran hari ini sangat penting. Jika saudara ingin untuk menginjil secara benar, maka saudara harus menganalisis subjek yang akan diinjili, yaitu keadaan rohani mereka yang perlu dianalisis. Jadi konten dari jalan keselamatan ini adalah sesuatu yang perlu ini memang secara umum, tapi saudara dapat mengaplikasikan secara tepat kepada masing-masing orang yang saudara hadapi, jumpai. Ayatnya kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Mari baca ayat ini bersama-sama, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jika saudara sungguh dapat mengatakan tentang keadaan rohani dari orang yang tidak percaya ini, maka saudara tidak ada pilihan selain saudara memberikan jawaban Injil kepada mereka. Ya, karena dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa ilah zaman ini menutup mata orang yang tidak percaya sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Tapi apa yang saudara lihat ketika saudara menginjil, saudara hanya bilang, mereka menolak ketika saudara memberitakan Injil. Dan orang yang tidak percaya katakan, saya tidak percaya kepada Injil. Tapi ya, ini hanya hal seperti ini yang kita lihat. Maka bagaimana kita dapat menginjil secara benar? Itu sebabnya penginjilan tidak terjadi secara tepat. Karena saudara tidak dapat melihat kekuatan kegelapan yang bekerja di balik mereka, maka bagaimana saudara dapat menginjil secara benar? Jadi hari ini saudara harus menganalisis subjek penginjilan. Maksudnya adalah status rohani mereka yang perlu dianalisis. Ya, ingat hal ini dan secara konkret saudara dapat memberikan jawaban kepada mereka. Ya, kita lihat yang pertama subjek penginjilan. Yang pertama adalah ateis. Mereka adalah orang-orang yang berkata bahwa tidak ada Allah. Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu? Padahal mereka juga bukan Allah. Ya, mereka hanya mengklaim bahwa mereka itu benar. Mereka itu ateis. Maka bagaimana saudara bisa menganalisis keadaan rohani orang-orang ateis ini? Mereka katakan tidak ada Allah. Saya tidak percaya Allah. Ya, saya juga berpikir bahwa tidak ada Tuhan. Dan bagi mereka tidak ada hal-hal yang seperti hal-hal rohani, itu tidak ada. Ketika saudara melihat orang-orang seperti ini, bagaimana saudara memandang mereka? Sekalipun mereka katakan tidak ada Allah,
itu artinya bahwa mereka mengabaikan hal-hal rohani. So they are one of the type of the people in Luke chapter 16. Mereka verse adalah 19 to 31. salah satu tipe orang yang berada dalam Lukas 16. Luke chapter 16, they only concern about the money. Ya. Lukas 16, 19 sampai 31. Orang yang seperti ini adalah orang yang hanya fokusnya kepada uang. Orang kaya ini dia berpikir bahwa dia punya banyak uang, maka pasti dia bahagia. Saya tidak tahu bagaimana bahagianya orang ini, tapi dikatakan tiap hari dia punya uang, dia mengumpulkan teman-temannya, dia mabuk dengan teman-temannya, dan dia berpikir bahwa itu adalah hal yang ya, orang-orang di sekitarnya mereka juga adalah pemabuk. Ya, jadi ada pemazmur yang katakan bahwa kalau orang ada orang yang berkata seperti ini, kalau orang kaya mati orang tidak ke sana, tapi kalau anjingnya mati orang pergi ke sana. Karena orang kaya ini dia mengakumulasi segala sesuatunya, makan yang baik, dan berpesta dengan teman-teman, itu adalah hal yang mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi orang kaya seperti ini dia mengabaikan hal rohani. Dia bahkan tidak menyadari bahwa manusia itu memiliki roh. Ya, dunia roh itu tidak terlihat, ada, tetapi orang-orang seperti ini mereka tidak bisa melihat. Ketika kita mati, hanya tubuh fisik kita yang hancur, tetapi roh kita tidak hancur. Ya, itu sebabnya setelah kehidupan kita, setelah mati, roh kita itu tetap hidup. Nah, roh ini apakah dia pergi ke surga atau neraka? Ya. Nah, orang kaya ini dia berkata bahwa tidak ada Allah. Tapi Allah itu ada. Bahkan orang itu berkata bahwa dia tidak percaya kepada hal-hal rohani, tetapi bapaknya adalah iblis. Itu yang dikatakan Alkitab. Baginya hanya hal-hal fisik, hal-hal yang terlihat di bumi ini adalah segalanya. Tetapi apa yang akan terjadi ketika dia mati? Dia berusaha keras untuk tidak mati, mengkonsumsi suplemen, konsumsi obat-obatan. Ya. Tapi ketika orang kaya itu mati, maka segala sesuatu yang dia punya itu tidak ada artinya. Ketika seseorang meninggal, apakah dia memerlukan uang? Ketika seseorang mati, apakah dia perlu alkohol? Apakah dia perlu teman? Itu sebabnya segala sesuatu yang dia miliki itu sia-sia ketika dia mati. Tidak ada artinya. Dan last moment dari akhir hidupnya yang dia lihat adalah roh jahat itu yang datang. Maka saudara jangan tertipu. Jadi semua orang-orang yang kaya itu, ya, orang-orang yang kaya, mereka membungkus mereka dengan uang, mereka menampilkan bahwa mereka bahagia, tetapi tidak ada damai yang sejati, tidak ada damai sejahtera yang sejati pada mereka. Kita dapat katakan bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang menyedihkan, karena mereka mengabaikan hal-hal rohani. Maka apa masalah mendasar dari orang-orang ini? Ini yang dikatakan Alkitab, Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang Roma 3:23, tidak ada seorang pun yang benar, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, mereka tidak melihat Allah, tapi mereka juga tidak menyadari bahwa mereka telah terpisah dari Allah. Ya, faktanya mereka mengabaikan hal-hal rohani ini. Karena sesaat setelah mereka mati, mereka telah terpisah dari Tuhan Allah. Itu sebabnya dosa yang kita buat itu bukan masalahnya, tapi masalah dosa mula-mula itulah yang menjadi persoalannya. Jadi mereka
Jadi orang-orang ini mereka mengabaikan masalah rohani ini, masalah mendasar ini. It's in the Bible, Romans 6:23. It says, "The Dan wages juga of sin upah is dosa, death." Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. And also the belonging Dan of these juga people is for sure is sin. orang-orang yang tidak percaya ini mereka adalah milik So setan. these problems cannot be Efesus resolved 2 by ayat money 2. at all. Masalah-masalah mendasar ini tidak dapat diselesaikan That's dengan why uang. when they die, very Itu sebabnya ketika mereka painfully, they are mati, taken away mereka by sangat the menyedihkan evil spirit. karena mereka Only when diambil they are oleh in roh hell, they jahat. realize this fact. Ya, hanya ketika mereka sudah di So how neraka is the baru mereka wish of the menyadarinya. people who are in the hell? Maka apa harapan bagi orang yang sudah ada di neraka? Yeah, even though he wanted to call the servant to get some Sekalipun dia water, ingin but of course in the hell there is memanggil a drop of hamba water. pelayan untuk memberikan air pun itu tidak bisa. Isn't that so? So that's why only Itu and sebabnya one wish hanya for them is that, he satu does harapan not bagi want mereka. his family member to come to hell. Mereka tidak ingin keluarga mereka mengalami hal yang sama dengan mereka. And then this rich man also saw that Dan Lazarus juga orang in kaya the ini bosom of, in the hearts of melihat Abraham. Lazarus So ada di Jesus pangkuan asked, Abraham. "Please send Lazarus so that Dia mengemis, dia others meminta would not come to supaya Lazarus bisa datang ke keluarganya supaya bisa memberitahukan keadaan itu sehingga mereka pun tidak ada bersama-sama dengan dia nantinya. But Bible says that even though when Tapi they Alkitab are alive, katakan, they don't receive ya this gospel, then sekalipun dikatakan ada orang mati yang hidup dan Jesus menyampaikan sent to kepada them, but they keluarganya, don't mereka pun tidak akan menerimanya. Mereka What tidak is akan the percaya. resolution to this? Maka resolusinya apa bagi mereka? Solusinya apa bagi mereka? Resolution is nothing but this. John 3:16. Resolusi bagi mereka adalah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya orang yang menerimanya, orang yang percaya kepada namanya, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika saudara bertemu dengan orang-orang ateis, apakah mereka percaya atau tidak, saudara harus tetap memberitakan Injil ini kepada mereka. Hanya ketika saudara memberikan jawaban yang benar bagi mereka. Jika saudara, saudara harus menolong dia untuk mengerti. Ya, entah dia mengerti atau tidak, tapi saudara harus tetap menolong dia untuk mendengar Injil ini. Juga ada orang-orang sekalipun mereka ke gereja, tapi mereka tidak memiliki keyakinan akan kepastian, tidak memiliki kepastian akan keselamatan mereka. Mereka datang ke gereja, tapi mereka kurang yakin akan keselamatan yang mereka miliki. Itu yang kedua. Pertama, karena mereka tidak tahu status dari kehancuran, status kehancuran. Efesus 2 ayat 1-3. Kalau saudara melihat dalam Efesus 2 ayat 1-3, kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Dikatakan kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Dan pada saat itu kamu hanya mengikuti penguasa dunia ini. Ya. Jadi kamu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Ya. Ketika orang tidak percaya ada dalam status penghancuran ini, status dia mengalami penghancuran, mereka tidak menyadari keadaan mereka itu. Ya, apalagi yang mereka tidak tahu? Mereka tidak tahu tentang keselamatan. Keselamatan itu adalah ketika
ketika saudara mati, maka saudara akan hidup kembali. Itulah keselamatan. You were dead towards God, but now you Ya, are alive saudara towards God. mati, tetapi So saudara spiritually, you are hidup revived di when you are hadapan saved. Allah. When you are revived, when you receive salvation, Ketika now you can saudara have a communication with mengalami God. kebangunan, saudara mengalami kebangkitan, maka saudara memiliki komunikasi lagi dengan Tuhan Allah. Say it is solving Keselamatan itu apa? problem of the past. Keselamatan itu kita bisa menyebutnya adalah solusi penyelesaian dari masalah masa lalu. Before you committing any Sebelum self-committed saudara sin, you melakukan already dosa, had a tapi witness and you were born. tetapi dosa mula-mula itu, dosa asal itu So this, sudah saudara miliki. original sin problem, no one can resolve. Jadi masalah dosa mula-mula ini, dosa asal ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Jadi ketika kita dikatakan sudah diselamatkan, itu berarti kita menerima penyelesaian dari dari dosa masa lalu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, leluhur kita, mereka menyembah berhala. Jadi karena manusia itu mereka terpisah dari Tuhan Allah, tapi masalah itu diselesaikan. Dan keselamatan itu juga dapat disebut sebagai penyelesaian masalah masa kini. Jadi kamu bukan lagi menjadi milik setan, kamu adalah anak-anak Allah. Kamu dapat menjadi Allah, saudara dapat bersama dengan Allah dan menikmati kuasa Allah. Dan keselamatan itu juga adalah penyelesaian untuk dosa, untuk masalah masa depan, untuk masalah-masalah masa depan. Ya, saudara bersama dengan Kristus di surga. Ya. Surga yang pasti itu sudah dijanjikan kepada saudara. Ya, orang-orang tidak memahami akan fakta ini, sekalipun mereka ke gereja, tapi mereka kurang memiliki keyakinan. Ya, sekalipun mereka ke gereja, tapi mereka tidak pernah mendengar Injil, makanya mengalami seperti ini. Mereka datang ke gereja, ya seperti 10 tahun atau 20 tahun, mereka jadi majelis, mereka jadi pastor, tapi mereka mengabaikan hal rohani, mengabaikan Injil ini. Ya. Karena masalah kecil, mereka akhirnya jatuh dalam pencobaan, mereka stop ke gereja. Ketika orang tidak yakin akan keselamatan, mereka belum memiliki Injil. Itu sebabnya orang yang menerima Kristus, mereka menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, mereka diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika ketika saudara mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, apa yang terjadi? Yesus katakan, aku akan membangun gerejaku di atas pengakuan iman yang seperti ini. Alam maut tidak akan menguasainya. Aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Ketika mereka menerima Kristus, maka otoritas yang luar biasa mereka terima. Tapi karena keadaan mereka yang tidak yakin itu, mereka tidak dapat menikmati otoritas yang mereka terima. Ketika saudara menginjil, saudara akan bertemu dengan tipe-tipe orang seperti ini. Karena itu saudara harus dapat menganalisis mereka. Apakah mereka orang-orang yang disebut ateis, ataukah mereka itu orang-orang yang tidak memiliki keyakinan akan keselamatannya. Saudara harus bisa melihat situasi mereka dan dapat memberikan jawaban yang benar kepada mereka. Jadi bukan hanya kurang memiliki keyakinan, tapi mereka akhirnya tidak ke gereja. Kalau saudara pergi keluar di sana, ada orang-orang yang sudah tidak ke gereja lagi. Karena ketika kita bertanya kepada mereka, kenapa kamu nggak ke gereja? Mereka patah semangatnya. Ditanya, kenapa kamu nggak ke gereja? Ya karena pendeta, ya karena jemaat.
Itu yang menjadi alasan mereka. Because they just fall into Ya, trial mereka in the church, jatuh dalam so they stop pencobaan, going to church. mengalami cobaan dalam gereja, akhirnya mereka berhenti untuk ke gereja. But when you Tapi ketika saudara bertemu dengan listen orang-orang them, seperti what they are ini, saying is not very important, but their apa yang spirit mereka state is katakan itu very tidak penting, tetapi status rohani mereka itulah yang perlu saudara lihat. Itu hal yang penting. only with their mouths they Ya, say, dengan "I mulut believe in mereka God," but they katakan don't aku have percaya any kepada faith Allah, in tapi God. mereka tidak punya terhadap Allah. Hebrews Ibrani chapter pasal 11 verse 11 6. ayat 6. So those who Dikatakan come before bahwa God, they must believe that God rewards those who ya, come orang before yang Him. datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So Ya, secara realistically, like real this, they don't mereka tidak believe in percaya God. kepada So that's Tuhan. why whenever Maka they look at the saat mereka people lihat or the orang, lihat situation, they situasi, easily get ya discouraged. mereka mudah untuk jadi jatuh ke dalam pencobaan, jadi patah semangat, Even when they go to jadi church, but kecil they don't hati. really look to God. They don't believe in Ya. God, but they only look Mereka at ke the people gereja, mereka around them. hanya They lihat just orang receive comfort from the people, or they get discouraged dan by menjadi them. putus asa karena melihat orang-orang yang di sekitar mereka. You didn't come to church just to Ya, believe in saudara ke God, gereja or apakah karena you came percaya to church kepada to orang? believe in God. Tidak, saudara ke gereja karena saudara percaya Tuhan, kan? So if Jika they mereka are adalah discouraged, orang-orang then yang that patah means they don't semangat, really believe in itu God. yang kecil hati, berarti mereka tidak percaya kepada Allah. Not just the saying Ya, that tidak they hanya don't believe in berkata God bahwa by mouth, but mereka realistically they tidak don't percaya believe kepada in Allah, God tapi in sebenarnya their dalam hati heart. mereka pun mereka tidak percaya kepada Allah. And also for them it is impossible to walk Bagi with God mereka, or to have fellowship with God. They even don't have ya, any mereka tidak experience memiliki about this. pengalaman bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah itu tidak mereka alami. In Proverbs Ya, chapter 3 verse 5 6, if you acknowledge Amsal God 3 in ayat all 5 your 6, circumstances, akuilah then Tuhan for dalam sure segala God will keadaanmu, correct maka your life. pasti Tuhan akan membimbingnya, juga membimbing saudara. So if you Jika really look saudara at them, melihat then mereka, they are really mereka adalah able to orang-orang understand yang the things mengabaikan God said hal-hal easily. rohani. So God is Ya, invisible to Tuhan itu our tidak eyes. terlihat oleh So mata. how can you see? I mean, Maka God is bagaimana bisa invisible. God melihat is within. Allah? 1 First Korintus Corinthians 2 pasal verse 10 to 2 ayat 10 14. sampai 14. So what Apa does yang it say? dikatakan dalam ayat ini? Dikatakan It bahwa says here, people who orang belong yang to milik, the physical things, the flesh, they don't know the jadi spiritual orang-orang things. yang tidak menerima roh Allah, mereka hanya So here fokus you can kepada see hal-hal the rohani. people of flesh. Dikatakan manusia duniawi. That's why, except the spirit Ya. of God, no one Ya, can jadi kalau understand orang itu the tidak menerima roh things Allah, of maka the thoughts mereka of tidak God. dapat memahami hal-hal rohani ini. But here it says that we do not receive Tapi the dikatakan spirit of bahwa the kita world, tidak but we menerima roh receive the dunia spirit from ini, God. tapi kita menerima roh Allah. Ayat 12. That's why Itu these people were sebabnya orang-orang discouraged. yang They patah receive the semangat spirit ini, from mereka the world, menerima roh and also dunia they just belong ini, to the dan physical mereka things or hanya the flesh. terikat oleh hal-hal duniawi. They are completely Mereka ignorant about the angelic mengabaikan guidance and the bagaimana movement of Roh Holy Kudus itu Spirit. diam dalam mereka, Roh Kudus itu membimbing mereka. Mereka tidak mengalami hal seperti ini. So even though they go Sekalipun to mereka ke church, but gereja, they are very tapi physical. mereka itu hanya fokus pada hal-hal fisik saja. They look at the things by the Ya, physical mereka melihat standpoint, segala and sesuatu also they dengan also judge cara things pandang by physical. fisikal. Dan standpoint. hal-hal fisik itulah yang menjadi standar mereka. But Tapi people like orang-orang this, yang once seperti ini they ketika experience mereka God, mengalami what will Allah, happen? For them, if bagi they want to mereka ingin experience God, mengalami then they Allah. must meet Bagi God mereka, first. saya harus berjumpa dengan Allah dulu. But God is Tapi not Allah with them. tidak How bersama can dengan they mereka, maka how can they bagaimana experience cara God? mereka mengalami Allah?
That's why Itu John sebabnya 1:12 Yohanes 1 ayat must 12, receive mereka him harus first. terima Kristus terlebih dahulu. 내 이름을 보낼 성령 그가 너희 모여 내가 가지고 알게 하고 Then Dan John Yohanes 14:26, 14, but the 26 Holy sampai Spirit I will send 27, my name by my name, then will ya, remind you of Roh everything. Kudus yang akan So dikirim we kepadamu worship akan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Hanya ketika Roh Kudus itu datang, maka kita akan menyadari So make us dan believe. percaya. 마태복음 12장 28절에 And Matthew 12, Matius 28. 12:28. 성령을 힘입어 귀 쫓아가시면 너희가 아는 하나님 나라에 가느니라. If I drive out the demons by the Spirit of God, then God's kingdom has come Dikatakan, upon jika aku you. mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. By the power of Dengan the Spirit of kuasa God, Roh Allah, whatever segala darkness kuasa inside of kegelapan each yang ada di person dalam can orang itu be fled. lari, pergi. 믿어야 되는데 이게 안 돼서 어떻게 하나님을 알게 다 말이 안 맞잖아요. In order to be led by God and in order to be Jadi receive agar God's dibimbing oleh blessing, Allah, then the Holy Spirit must menerima come berkat upon Allah, maka Roh you. Kudus itu harus datang kepada saudara, kepada orang itu terlebih dahulu. So once Ketika they mereka experience the mengalami Holy Roh Spirit come upon Kudus you, itu ada what atas they mereka, experience first is a dan prayer. bagaimana mereka mengalaminya, ya, melalui doa. 영적 과학이라 기도할 때 하나님 성령이 역사하는 Oh, when Hanya when ketika they mereka pray, because berdoa, prayer is a ya, spiritual doa itu science, adalah when they spiritual pray, science, Holy pengetahuan Spirit can rohani, also work maka Roh out Kudus itu akan berkarya atas more. mereka. 성령이 임하면 능력받아 강하신 분이시오. So Acts chapter Kisah 1 verse Rasul 8, pasal so it says, 1 ayat but 8, you will tapi kamu receive akan power menerima when the Holy kuasa Spirit comes kalau on Roh you, Kudus itu turun and you will be my atasmu, dan witnesses in kamu akan menjadi Jerusalem. saksiku And di also Ephesians chapter 5 Yerusalem, verse 18, you must seluruh be Samaria, filled with Yudea the sampai Holy ke ujung Spirit. bumi. Dan Efesus 5 ayat 18, kamu harus penuh dengan Roh Kudus. 성령이 역사하시잖아요. So believing in Percaya this kepada covenant, perjanjian and also ini, they just devoted mereka themselves to prayer, then they receive menyerahkan hidup mereka, 그 사람이 낙심됐다. filling of the dan Holy mereka Spirit. dipenuhi oleh Roh Kudus. 그 사람 말은 When you meet people who are Kalau saudara bertemu dengan discouraged, orang-orang yang don't putus just asa, believe what jangan they say, percaya kepada apa because yang what mereka they are katakan, saying is ya, all karena apa yang physical mereka things. katakan itu hanyalah hal-hal fisik. Because Karena they are the mereka people hanyalah who haven't orang-orang yang met belum God. berjumpa dengan Allah. 세상을 발전하지. Only they Hanya, just go ya, back and forth mereka to the hanya ke church, but gereja, they didn't really tapi know mereka God. tidak percaya kepada Allah. Bagi So for them, mereka, they are completely mereka ignorant about that mengabaikan God is bahwa Tuhan itu bersama denganku. and also Dan they juga can mereka never tidak akan pernah experience God mengalami, in their lives. tidak akan pernah mengalami Tuhan bersama dengan mereka. But one Tapi day, satu the waktu ketika incident ada arose in the terjadi church, insiden and dalam also gereja some dan ada conflicts arose konflik in the dalam church, gereja, but they fall into orang-orang seperti ini trial and akan then they leave. mudah untuk jatuh dalam pencobaan, dan akhirnya mereka meninggalkan gereja. That's why you Karena itu must saudara harus analyze the right menganalisis subject for the subjek lessons in your life. penginjilan secara baik. 영적 상태입니다. So what must you Hal yang analyze harus is saudara analyze analisis their adalah spiritual state. keadaan rohani mereka. 그걸 잘해야 답을 수 있습니다. Only when Hanya you are very good ketika at saudara analyzing the menganalisis spiritual state of them, keadaan then rohani you can mereka, give maka them the saudara dapat answer. memberikan jawaban. 그렇게 답 줘버리면 다 살리는 거예요. Kalau If you saudara give dapat the memberikan correct jawaban answer yang to benar them, kepada then you mereka, can maka saudara help dapat them. membangun mereka. 그러니까 뭐 계속 그 사안도 뭐 답도 못 주니까 그냥 Jika If you saudara cannot tidak give dapat them the memberikan correct jawaban yang benar answer, kepada then mereka, that's why the ya, evangelism maka it doesn't tidak work. terjadi penginjilan. 수상술자입니다. And Dan also, juga, if we go further, then jika there itu are also berlanjut people terus, idol worshippers. maka ada penyembah berhala. Yang nomor 4, So even the people go to sekalipun church, mereka but pergi ke among gereja, believers, there tapi di are antara mereka ancestor worshippers. adalah orang-orang yang menyembah kepada leluhur, What does the penyembahan Bible say berhala. Apa about yang this? Alkitab katakan tentang hal ini? 1 Corinthians chapter 10 1 verse 20, Korintus the pasal 10 sacrifice ayat of the 20, pagans are offered to the demons, not to bahwa God themselves. persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada aku. 신에게 교제하는 겁니다. Itu That's why sebabnya, Scripture says that I don't want you to dikatakan, be the participants of the people of the ya, aku perverse tidak people. mau menjadi orang-orang yang tidak mau ikut dalam orang-orang yang menyembah berhala, If tidak you mau worship berjoin dengan idols, mereka. then idols are nothing. 뭐 나무에 절하는데 그 나무가 뭘 말합니까? 그 철학 뭐 전하나 말 안 하는데 그냥 아무것도 아니에요. So if let's say Ya, people ada that they orang-orang bow yang down before
sujud menyembah pohon. Tapi pohon itu bukan segala sesuatu. 없는데 그 아무리 제사 지내봐야 뭐 아무것도 없는 Dan juga leluhur saudara, ada orang-orang yang menyembah leluhur, tapi leluhur itu kan sudah mati. Jadi sekalipun saudara menyembah mereka, tapi mereka tidak dapat melakukan sesuatu. Tapi kebanyakan orang, ya ada orang-orang, secara khusus orang-orang Korea ada, ya, mereka punya hari khusus untuk menyembah leluhur. Bagi mereka itu adalah bentuk bakti mereka. Ya, karena orang tua mereka sudah meninggal, maka bentuk mereka berbakti kepada orang tua mereka, mereka sujud menyembah. Bahkan orang-orang yang tidak percaya, mereka katakan kepada orang Kristen, kalau orang Kristen itu tidak datang ke acara itu, mereka bilang, apakah kamu tidak punya orang tua? Ya, tapi ada hal yang mereka tidak tahu. Orang-orang yang berkata seperti itu, mereka tidak tahu hal ini, tidak tahu satu hal. Ketika orang melakukan penyembahan berhala, maka yang bekerja di balik itu adalah setan. Mereka tidak tahu hal ini. Ya. Alkitab katakan kepada kita jangan menyembah berhala. Karena penyembahan berhala itu dapat menjadi channel, menjadi saluran bagi setan. Itu menjadi kesempatan bagi setan untuk menyerang orang yang melakukan penyembahan berhala. Ketika saudara menyembah leluhur saudara, bukan roh dari leluhur saudara yang datang, tetapi roh jahat itulah yang datang. Ya, roh dari leluhur itu bukan roh leluhur, tapi itu roh setan. Jadi kalau saudara melakukan penyembahan kepada roh-roh leluhur, maka masalah yang besar akan terjadi. Tapi orang tidak menyadari hal ini. Maka kalau saudara menginjil, saya yakin bahwa saudara pernah menjumpai orang-orang yang orang-orang yang menyembah berhala. Nah, saudara dapat memberikan jawaban kepada mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang secara total mengabaikan hal-hal rohani. Ada orang yang bahkan berkata, saya melihat orang tua saya dalam mimpi saya. Tapi saudara harus dapat memberikan jawaban kepada mereka. Yang datang itu bukan orang tuamu. Ya, bayangkanlah ketika bahwa orang tua saudara sudah meninggal dan saudara sudah menguburkan mereka dan tubuh mereka sudah hancur, maka bagaimana mereka bisa datang lagi kepada saudara? Itu adalah setan, iblis yang menyamar sebagai orang tuamu, itulah yang datang. Itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa iblis itu penipu, bapa segala dusta. Ya, iblis ini dia menipu orang-orang, menipu manusia. Kalau saudara pergi ke dukun atau ke peramal, selalu mereka katakan, dikatakan bahwa ilah atau dewa dari leluhurmu itu datang. Ya, jadi dukun itu dia kadang bisa, ketika kita datang dia bisa kayak dengan suaranya menunjukkan bahwa itulah leluhur kita yang datang. Bahkan suaranya itu bisa mirip. Ya, tapi itu suara itu setan yang bekerja. Di antara orang-orang yang tidak percaya, ada banyak orang yang melakukan penyembahan berhala. Maka saudara katakan kepada mereka, saudara tolong mereka untuk memberikan jawaban yang benar kepada mereka. Itu menjadi berkat bagi saudara. Dan setelah itu, tipe yang selanjutnya adalah orang yang kerasukan setan. Apa maksudnya? Ya, setan dia menguasai hati dan pikiran dari orang itu. Makanya disebutkan sebagai kerasukan setan. Pikiran itu dikuasai. Ya, hati dan pikiran dikuasai sehingga tidak bisa keluar dari sana. Tapi mengapa itu terjadi? Awalnya adalah dari Kejadian 3.
Setan katakan kamu dapat menjadi seperti Allah. 그 이거는 사단의 자세예요. Katakan seperti ini kepada manusia, maka setan menguasai manusia. Setan menjadikan manusia sebagai budaknya dan memakainya. Itu sebabnya Alkitab katakan iblislah yang menjadi bapamu. 그러니까 이 사단이 이 사람의 마음 생각 의식까지도 들어갑니다. Itu sebabnya setan bahkan menguasai hati dan pikiran orang. 이런 사람을 어떻게 도와주냐면 그래서 예수님 오신 목적이 Maka bagaimana saudara dapat menolong orang yang seperti ini? Apa alasan Yesus datang? 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan alasan anak Allah datang adalah untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Untuk itulah dia datang. Ya. Setan takut kepada Yesus Kristus. Kita tidak dapat menang terhadap setan, tapi Yesus dia datang untuk dan menang atas setan. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus yang telah menang atas setan. Dan ini adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya. Tuhan memberikan otoritas untuk mengusir setan kepada orang yang percaya. Markus 3 ayat 15. Lukas 16. Ya, Markus 16 ayat 17. Markus 3:15, Markus 16 ayat 17. Sejak saat itu, saudara memiliki peperangan rohani melawan setan. Orang yang tahu hal ini tidak ada pilihan selain dia menerima Kristus. Bagaimana menjadi orang percaya? Hanya dengan menerima Kristus di dalam hati. Orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, maka Matius pasal 12, 28 sampai 29 itulah yang terjadi. Yesus Kristus datang dalam hatimu dan memberikan otoritas untuk mengusir setan dan mengikat kuasa kegelapan. Orang-orang yang dikuasai oleh atau yang dirasuk oleh setan, kerasukan setan, saudara harus memberikan memberikan jawaban Injil kepada mereka, yaitu Kristus. Maka kuasa kegelapan, maka setan akan lari dari mereka. Ya, saudara melihat bagian selanjutnya adalah orang-orang yang sakit. Ya, ada banyak jenis penyakit. Tapi apa penyebab dari penyakit-penyakit ini? Ya, penyebabnya ada yang natural, ya karena tua, dan juga karena kesalahan juga orang bisa sakit. Ya, karena penyakit yang lain menyebabkan penyakit. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 itu hal-hal yang terjadi secara alami. Tapi ada juga yang Alkitab katakan kepada kita penyebab penyakit lainnya. Apa 3 penyebab itu? Ya, karena dosa. Ya, karena dosa penyakit terjadi. Nah, kita menyebutnya sebagai penyakit yang tidak terlihat. Ya, sekalipun mereka ke rumah sakit tetapi tidak terdeteksi. Karena itu
because of Karena sin. itu bukan hal yang simple. 두 사람을 만나 저라면 그 죄값 30도 And if you look Kalau at melihat Exodus chapter 20 dalam verse Keluaran 25, if 20 ayat you 4 sampai worship 5, idols, kalau kamu then menyembah God berhala, said that I will punish the sins, maka to the third and fourth generation. kutukan itu akan terjadi untuk untuk anakmu, keturunan ketiga dan keturunan keempat. The disease that came because of the Jadi result penyakit of itu the terjadi worshiping karena idols penyembahan and berhala. also incurable Itu adalah injuries. penyakit yang tak tersembuhkan. 원죄를 난 원죄. Nomor And nomor also 5 everyone ya. has this original sin, but also there are diseases that originate, that come from Ya, this jadi original sin. hal ini datang dari dosa And also the disease mula-mula that come from because of the self-committed sin. dan juga karena melakukan dosa. Second 2 Kings chapter 5, Raja-Raja verse pasal 7. 5 엘리사의 ayat 7, So there was an ada servant of hambanya Elisa Elisha. yaitu Gehasi. 그 나만 장군은 자 후보하고 막 성문을 천하게 치는고 Oh, 나가 아니야. 그게 반갑게서 본 later Elisha Elisa actually sudah told katakan not to jangan give kepada the Gehasi, gift jangan of menerima Naaman, pemberian Naaman. but Ya. he hid the gift Tapi from dia Naaman, menyembunyikan, and he even got the armor of Naaman, tapi but dia later on he was caught, and then tapi he dia got menyembunyikan the dari disease of the dari leprosy Elisa. from the Dan Naaman singkat man. cerita akhirnya dia kena penyakit kusta yang dimiliki oleh So Naaman. these diseases Penyakit come from ini datang oleh self-committed sin. kesalahan diri sendiri 나는 karena melakukan dosa. Dan setelah After itu that, 마귀가 주는 dan also setelah there are itu ada diseases penyakit that yang devil gives. datangnya dari setan. So there are diseases which is Jadi the ada penyakit 이런 yang terjadi karena kerasukan setan. 이런 것들이 이런 아이들은 so Tipe these types of seperti diseases we ini can see kita in dapat the Word of melihat God. contohnya dalam 이 지금 kalau melihat dalam If you look at Markus Mark chapter 5, pasal verse 1 to 5 15, we can see the mental ayat 1 sampai seterusnya, ada orang yang mengalami sakit mental. 하는 그런 Orang yang dengan masalah masalah mental ini, dia dengan suara yang keras dia berlari-lari di sekitar pekuburan. 마가복음 9장 17절에 Dan juga Markus pasal 9 ayat 17. Apa yang saudara lihat di situ? 귀신 들려가지고 곱사져. Ya, dirasuk oleh setan. 누가복음 11장 13절. Ya, orang itu jadi bisu. Kemudian Lukas pasal 11 juga menjadi bisu. 덩어리가 다 귀신 그만 아니야. 그냥 뭐 있지만 귀신 들려서 진짜 얼마나 Saya tidak katakan bahwa orang yang bisu itu adalah kerasukan setan, tetapi ada juga orang-orang yang bisu oleh karena setan, sehingga mereka menjadi bisu. Ini adalah penyakit-penyakit yang secara medisin itu tidak dapat menyembuhkan. Secara medis tidak dapat menyembuhkan. Biar mau operasi, biar mau kasih obat, tapi tetap tidak akan mengalami kesembuhan. Itu sebabnya hanya Injil. Dengan Injil lah saudara dapat menolong mereka. Dan juga ada penyakit di mana itu merupakan kehendak Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, di dalam ada duri dalam daging. Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya Paulus. Ya, Tuhan mengizinkan penyakit ini bagi Paulus supaya dia tidak menjadi arogan. Nah, ketika saudara menyadari kehendak Allah dalam penyakit saudara, itu udah baik. Ya, jadi mengetahui hal ini maka saudara dapat memberikan jawaban yang tepat bagi mereka.
Jadi kayak orang yang mengalami kerasukan setan, cara untuk mengatasi setan ini hanyalah melalui Yesus Kristus. 보고하고 공격하고 그다음에 이렇게 싸움하고 Itu sebabnya saudara harus mendiagnosis orang-orang yang akan diinjili itu supaya saudara bisa tahu keadaan mereka dan memberikan jawaban bagi mereka dan dapat menolong mereka menyelesaikan masalah mereka ini. Dan yang selanjutnya adalah orang yang terhilang dalam legalisme. Ada orang-orang yang berkata bahwa ada orang-orang yang tersesat dalam legalisme. Yang keenam itu orang-orang yang tersesat dalam legalisme. Mereka begitu rajin bekerja. Ya, terlihat bahwa mereka melakukan sesuatu dengan baik. Ya, mereka lakukan sesuatu dengan baik, tetapi di dalamnya mereka menderita. Ya, kita tidak tahu sebesar apa penderitaan mereka. Orang yang tersesat dalam legalisme ini, mereka berpikir bahwa mereka harus menderita supaya mereka selamat. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, ya mereka melakukan sesuatu dengan begitu rajin. Ya, kita harus menyampaikan kepada mereka. Kadang-kadang mereka membuka ayat Alkitab dan menunjukkan, kan Alkitab bilang kita harus begini, kita harus begitu. Ya, jadi mereka begitu menjaga setiap aturan yang ada. Ya, tentu tidak mungkin bagi mereka untuk menjaga, memelihara semua. Ya, jadi sebenarnya juga mereka berbohong. Ya, mereka katakan saya bisa menjaga semua hukum ini, bisa ngikutin. Mereka berpikir mereka bisa melakukannya. Bahkan mereka mengkritik orang lain yang tidak dapat melakukan semua tuntutan itu. Itu adalah hal yang impossible bagi manusia untuk memenuhi semua tuntutan dalam hukum Taurat itu. Jadi orang yang tersesat dalam legalisme, mereka biasanya ya mereka salah, mereka tidak menjaga hukum Taurat itu sebenarnya. Jadi seperti Nikodemus, Yohanes pasal 3, Nikodemus dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Jadi Yesus sudah tahu tentang Nikodemus ini juga. Ya, Nikodemus dia menyampaikan 2 pertanyaan kepada Yesus. Apa pertanyaannya? Ya, saudara juga dapat mengungkapkan 2 pertanyaan ini juga kepada orang-orang yang tersesat dalam legalisme. Kalau kamu mati, apakah kamu ke surga? Jika saudara katakan, kalau kamu mati hari ini, apakah kamu akan ke surga? Oh, saudara bisa katakan, kalau saya mati saat ini, saya bisa ke surga. Ya, mereka katakan mereka akan ke surga karena bagi mereka tidak memiliki dosa. Maka mereka ditanya, kalau mati ke surga, mereka katakan mereka ke surga. Orang-orang yang tersesat dalam legalisme ini, bagi mereka harus menjaga peraturan ini. Bagi mereka, kalau mereka menjaganya, mereka pasti masuk surga, dan kalau mereka melanggarnya, mereka harus bertobat. Tapi kalau saudara bertanya kepada mereka, kalau kamu mati hari ini, apakah kamu punya keyakinan ke surga? Pasti sebenarnya mereka pun tidak dapat memberikan jawaban. Ya, saudara bisa katakan seperti apakah sepanjang hari kamu melakukan dosa atau melakukan kejahatan? Hanya untuk 1 detik. Hanya untuk 1 detik, apakah
kamu tidak melakukan dosa. Jangankan satu hari pun, apakah dalam 1 detik itu kamu tidak melakukan Then let's dosa? say there are 365 days a year, then you just Ya, dan then kalau you are misalnya already 1 detik saja 365 melakukan dosa, sins. But of course there are kalau couple 1 tahun of sins. 365 hari, maka bisa Let's say dihitung. if it's 10 years, then you are committing Ya, tinggal dikalikan. 3,650 sins. Maka sepanjang hidup berapa dosa yang sudah dibuat. Maka sebenarnya juga penuh dosa kan. 자기도 모르게 지은 거예요. Even Bahkan there ada are dosa-dosa sins yang you are not dilakukan aware of. tanpa kita sadari. 매일 Itu sebabnya bagi That's mereka, why for them, once you ask ketika saudara tanya berapa dosa yang saudara lakukan, yang kamu lakukan, 구원하시는 maka bagi mereka, that's why mereka for itu them, sebenarnya they are just berbohong lying ketika without mereka any berkata sin, kami but they tidak don't have berdosa. any assurance Mereka of pun their salvation. 누가 그런 tidak 진리를 memiliki 알고 keyakinan 있는지 akan keselamatan mereka. The issue is that no one Isunya adalah asks tidak them ada seorang pun yang about their mempertanyakan keselamatan salvation, mereka, but tapi dengan by themselves they are tapi dengan inside. keberanian mereka sebenarnya mereka menderita di dalam diri mereka, karena bagi mereka Because for dengan them, mulut by mereka their mouths katakan they saya say, tidak "Oh, I berdosa, don't commit any sin." saya tidak melakukan hal But yang they do salah. not really Itu yang mereka believe. katakan dengan mulut mereka. Mereka Then they katakan say, saya bisa "Oh, I can be diselamatkan, saved saya because bisa I don't selamat commit karena any saya sin, tidak or I melakukan hal yang only salah, walk saya in tidak righteousness." berdosa. 구원받은 거는 뭐 Dan juga ketika kita And also bertanya when kepada we ask mereka, them, then how were you bagaimana saved? kamu Then bisa they say, selamat? "Oh, because Mereka I bilang don't karena do kami any tidak wrongdoing." melakukan hal yang salah. 그 사람이 진짜 자기가 하루에 일처리 한 번은 이상을 깨야지 있어. Bahkan orang-orang Some yang people berkata who are seperti saved ini, like this, bayangkanlah imagine that dalam even just 1 detik 1 second sehari a day, they are bound to mereka be committing sin. They are bound to tidak commit mungkin sin. tuh tidak melakukan 그게 전도 dosa. 당신 오늘 지금 여기서 죽고 Itu sebabnya That's why orang the yang people who were in melakukan the dalam evangelism EE, explosion, ya, usually they yang ask people this question. menggunakan If metode you EE, die mereka just gunakan here right pertanyaan now, seperti ini. do you Kalau want to kamu go to mati hari ini, apakah kamu yakin ke surga? 다른 사람이 인생 살아볼까? 못하잖아요. Ya, But people EE also itu in the legalism, evangelism explosion. they think that they Ya. are clean without any sin because they Jadi orang-orang yang try so tersesat hard dalam not to legalisme commit ini, sin. mereka berpikir mereka tidak berdosa. 자기도 그렇게 알아. But if you really nitpick at their what they are doing, then Ya, jadi tapi kalau dipertanyakan lagi kepada mereka, sebenarnya mereka juga tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kepercayaan diri, tidak pede. even Bahkan your pikiran wrong yang thinking, salah, the melakukan committing dosa dalam sin pikiran in itu your pun mind is also itu is juga sudah considered dianggap a sebagai sin, dosa right? kan. Jadi So there is sebenarnya no tidak way ada you orang can yang tidak commit berdosa. a sin even like a second. 그래서 율법을 지켜서 구원받는 Maka saudara harus That's why you must membuat even mereka untuk realize menyadari you are bahwa not saved by dengan 율법은 menjaga hukum Taurat itu tidak dapat diselamatkan. so what is Apa the sih purpose of the tujuan dari law? hukum Law Taurat itu adalah always tujuan make hukum us Taurat itu harus realize menyadarkan kita sin. akan keberdosaan kita. 율법은 Jika ingin If you menjaga want to hukum really keep itu, the hukum law, Taurat then you itu, will know it's impossible for maka you tidak to mungkin keep untuk all the menjaga laws semua in the hukum yang Bible. ada dalam 그래서 Alkitab. 갈라디아 3장 24절에 너희를 율법 모아서 가지고 마치 율법이 어린아이를 가르치는 것 같으면 우리 죄인이 인간이 무섭기를 Itu sebabnya That's why tujuan dari the hukum law, the Taurat purpose of itu law adalah is the untuk law always membuat make kita us menyadari realize akan our dosa sin. kita. Also, law make us Dan to hukum Taurat declare itulah yang Christ. membuat kita untuk menyadari bahwa kita perlu datang kepada Kristus. Oh, Hukum Taurat law is itu like a primary seperti leading us to guru, Christ because we know that by ourselves ya, we cannot keep all the laws. yang membawa kita untuk menyadarkan So kita. we should Jadi, realize that by law Jadi we are dengan all hukum Taurat sinners. ini kita disadarkan bahwa kita berdosa. 자, 이 타종교 Dan yang And then berikutnya 7, orang-orang people dengan from other agama-agama religions. lain. 다른 종교도 들어와요. Buddha dan orang-orang dari agama lain. Other religions we can say the Ya, Buddhists, baik also itu Muslims. orang-orang dari agama lain tuh misalnya Islam dan So selainnya. when you live with
selain other agama people, Kristen. other Ya. religions like Muslim, Buddhist. 정복할 때는 하나보다 다른 So when Ya. it comes to religion, always religion Jadi contains agama itu sebenarnya self-salvation. apa yang merupakan konten dari mereka adalah So they mereka think hanya that I berpikir must bagaimana save dengan myself. diri sendiri mereka dapat menyelamatkan diri mereka. Maka yang mereka That's why lakukan adalah mereka they try to mencoba do untuk good melakukan deeds hal-hal yang baik. 참생하죠. and also the practicing Dan Zen. juga 야, 이런 종교를 만났을 때 ketika saudara berjumpa dengan orang-orang dari agama lain, bagaimana saudara menginjil mereka? So there are things these Ada people hal-hal yang orang tidak tahu. 모든 죄를 자범죄 Mereka hanya they all need to menganggap hear kepada about dosa yang committed sin. dilakukan. 죄를 알지야 돼. Itu sebabnya That's why for them they should not commit any self-committed sins. 그렇기 때문에 죄와 진보다 선을 정하죠. ya, So, but they mereka have to mencoba choose untuk not to tidak sin, melakukan right? So kesalahan, that's why tapi in order tidak ada to pilihan selain mereka melakukan not to commit any sin, they try to kesalahan do juga. good Tapi deeds. yang mereka lakukan adalah untuk mencegah mereka berdosa, mereka melakukan hal-hal yang baik. Atau jika Or mereka even they berpikir think bahwa that they mereka have telah committed melakukan sin, dosa, then mereka they mencoba even try keras, harder mencoba to begitu do good kuat deeds untuk or dapat to help melakukan people. hal-hal yang baik, menolong orang, hal-hal yang baik. Karena bagi mereka, For these people, mereka they tidak know menyadari what atau the mereka true tidak tahu sin is. apa itu masalah, apa itu dosa mula-mula atau And they dosa heard asal. about the original sin, so they must Ya, be karena itu mereka aware harus of original mengerti sin. tentang dosa asal itu atau dosa mula-mula itu, dosa warisan. Alkitab katakan Bible tells kepada us kita that bahwa these people, they are mereka oblivious to this. tidak percaya akan hal ini. 죄띠를 하나가 이것이 모든 죄를 떠나고 그러니까 내가 행하는 일 아니고 태어날 때부터 Alkitab katakan kepada kita Roma 5 ayat 12, karena satu orang dosa itu masuk ke dalam dunia dan melalui maut, melalui dosa itu juga semua Only Bible reveals this to us. dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu menjalar kepada semua orang. That's why Karena itu semua manusia sudah berdosa dan terpisah dari Tuhan Allah dan menjadi milik setan. Itu sebabnya semua manusia itu adalah pendosa, orang berdosa. Ya, Roma 3 ayat 10 katakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. 왜 당신 하나님 Kenapa kamu tidak mengenal Allah? Kenapa? Ya, karena karena dosamu lah kamu tidak dapat mengenal Allah. 죄를 아무리 가르치는데 하나님 개인적이기 때문에 하나님께 갈 수 없어요. Dosa yang kita bahas ini bukan dosa yang kita lakukan secara pribadi, tapi dosa asal kita itu keterpisahan dari Allah. 전부 이 죄의 자범죄까지도 죄의 결과로 전부 다 여기에 대해서 갈등하는 거예요. Tapi kebanyakan orang yang dengan agama lain, karena upah dosa, mereka menderita. 그래서 아직 교회를 가봐 이게 나오고 왜 그러냐면 전부 Ya, karena upah dosa itulah mereka membuat mereka menderita. Mereka mencoba melakukan hal yang baik. Mereka mencoba untuk mencari pencerahan. 아예 종교가 되면 인연을 끊는다는 거예요. Ada beberapa kasus seperti orang Buddha, mereka katakan kita harus memutuskan segala bentuk hubungan 부모라는 게 dengan orang lain. 이제 못하니까 그 가정을 아예 부모나 부모나 자식까지 끊어버린 거예요. Sebagai contoh, kalau mereka punya hubungan dengan orang tua tapi mereka tidak baik dengan hubungannya tidak baik, maka yang mereka lakukan adalah memutuskan segala bentuk hubungan dengan orang tua dan mereka meninggalkan rumah. 그러니까 세상에 전부 세상 것에 있는 죄를 잡고 있으니까 아예 속세 세상 반드시 Dan juga di kasus lain bagi orang Buddha ini, mereka melakukan dosa di dunia ini, maka mereka berusaha untuk bagaimana supaya tidak melakukan dosa. Maka mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan apapun dan mereka pergi ke gunung. Apakah dengan melakukan hal itu saudara pikir dosa mereka bisa diselesaikan?
ada Sangcho, nama dari rahib Buddha. Dia mencoba untuk mempraktekkan. Dia duduk di lantai. Jadi dia tidur dalam posisi duduk. Dia ingin bertobat dari segala dosanya. Dia mengakui bahwa dosa yang dia lakukan itu lebih besar dari gunung. Ya, dia katakan bahwa lebih besar dosa yang dia buat yang dia lakukan daripada gunung itu, karena begitu banyaknya yang dia lakukan. Dan dia juga katakan, kalau saya mati, saya pasti ke neraka karena dosa-dosa saya. Baginya, jadi dia kesakitan dengan segala apa yang dia alami itu, bahkan sampai dia menyadari bahwa dengan dosa yang dia miliki dia pasti masuk neraka. Jadi dalam agama-agama yang lain, dengan dosa yang mereka buat, apakah ada jalan bagi mereka untuk bisa menyelesaikannya? Karena dosa kita itulah kita memerlukan penebusan. Seseorang harus menyelesaikan dosa saya. Itu sebabnya Yesus katakan Markus 10 ayat 45, alasan anak Allah datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Upah dosa itu adalah maut. Karena itu dia datang sebagai manusia dan dia mati di atas kayu salib karena kita, bagi kita. Roma 5 ayat 8, dia mati bagi kita. Tidak ada cara selain cara ini untuk menyelesaikan dosa kita. Itu sebabnya tidak ada keselamatan dalam agama lain. Orang Buddha katakan, kalau saya sungguh mempraktekkan segala aturan yang ada, maka saya dapat menjadi Buddha. Tapi bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri mereka? Apakah mereka percaya atau tidak? Saudara harus memberikan jawaban yang benar kepada mereka. Juga ada orang-orang yang berada di bawah pengaruh roh jahat. Contohnya adalah tukang ramal, dukun. Kalau saudara berjumpa orang-orang seperti ini, maka apa yang harus saudara lakukan? Orang-orang ini, ya, mereka pastinya akan mengalami bencana. Ketika saudara menyembah berhala, maka pasti mengalami kebinasaan. Dan berlalunya waktu, dengan berlalunya waktu, maka apa yang saudara alami itu pun membuat mereka menderita. Kalau melihat dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45, ketika roh jahat itu dia meninggalkan rumah, dia melihat rumah itu kosong dan dia kembali lagi membawa 7 roh yang lainnya yang lebih jahat dari dia. Jadi mereka selalu menderita, selalu dia menderita. Kalau saudara berkunjung ke orang-orang yang seperti ini, kalau saudara bertemu dengan mereka, saudara akan tahu seberapa mereka menderita. Ya. Karena bagi mereka, ya, hal itu menyiksa mereka sehingga mereka bahkan tidak dapat hidup tanpa alkohol. Karena mereka katakan mereka menerima roh dari leluhur mereka,
Ya, Their ancestor spirit tidak tahu tormenting them so much. seberapa roh leluhur itu menyiksa mereka, tapi mereka menderita dengan apa yang mereka alami. Setan itu kan roh jahat. Demon is evil spirit, isn't it? 이런 사람들이 살아있으면 이걸 해결할 Maka cara untuk menyelesaikan masalah ini hanyalah melalui Kristus. Kalau mereka menerima hal ini, maka mereka akan diselamatkan. 여러분은 정확하게 Itu sebabnya saudara harus menjelaskan atau bisa menganalisis ini secara tepat juga di Katolik. 자, 가톨릭 문제가 많겠구나. Of course, there will be many problems in Catholicism. Tentu banyak hal yang menjadi masalah dalam Katolik, tapi yang pasti mereka juga menyembah berhala. Bagi mereka membuat banyak gambar dan kemudian mereka menyembah. 천주교는 뭐 Mereka katakan bahwa ini bagus, ini bagus jika kita melakukan penyembahan kepada leluhur. 뭐 마리아 Mereka juga berdoa di depan patung Maria. Pray before the statue of Mary. Secara rohani, mereka mengabaikan hal-hal rohani. They are totally ignorant. 이 사람은 십계명도 Dan bagi And for 10 commandments, they omit dan dari 10 what is the second commandment? dari 10 hukum dari 10 hukum itu, hukum kedua mereka tidak memegangnya. 10 perintah itu So when the second commandment was hanya 9 yang mereka lakukan. only 9 commandments left, right? So then the last commandment they split it Ya. into 2, and then they Jadi dari 2 10 commandments. 이 사람들이 답을 So you must give the answer to them. 요한계시록 20장 Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19. Revelation chapter 22, 18, verse 18 and 19. So what do you see here? If you add something to the scripture or if you omit something from the Bible, Dikatakan jangan menambahkan dan jangan mengurangi. Kalau menambahkan maka terjadi malapetaka. Kalau mengurangkan pun 더하도 이제 maka pasti 더하면 제한 ya. Jika seseorang menambahkan jika seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dalam kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Dan kalau menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan orang Katolik juga mereka tidak mengakui dosa warisan. Itu sebabnya kita katakan bahwa di dalam Katolik itu tidak ada keselamatan. Mereka juga katakan bahwa Maria itu berdosa. Mereka katakan Maria tidak berdosa. Ketika saya pergi ke gereja Katolik, di depan gereja Katolik, di situ ada semacam tanda bahwa dikatakan Maria itu tanpa dosa mula-mula, dosa asal. Ini aneh. Dan nomor 10 adalah heresis. Apa itu heresis? Heresi. Sesat tetapi lebih dari sesat, itu heresi. Orang katakan bahwa orang bilang bahwa Korea itu merupakan pabrik yang memproduksi banyak heresi. Ya, kalau orang tidak cocok dengan sekelompok orang, maka orang itu dilabelin sebagai heresi. Ya. Jadi banyak sekali heresi yang muncul. Ya, tapi mereka jika saudara adalah heresi, maka saudara tidak akan selamat. Kalau saudara melihat dalam 1 Yohanes pasal 2,
look at 1 John Apa chapter itu heresi atau lebih dari sekedar sesat? 예수가 Ya, orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus itu adalah heresi. They are heresies. 그렇잖아요. 예수가 그래서 이건 말하는데요. Kita katakan bahwa Yesus adalah Kristus, tapi kita dilabelin sebagai heresi. Padahal mereka yang lebih dari heresi. Mereka lebih jahat dari setan. Ya, karena kita hanya mengklaim bahwa Yesus adalah Kristus, tapi mereka mengklaim kita sebagai heresi. Maka sebenarnya mereka itu lebih jahat dari heresi. Mereka itu setan. Kalau saudara pun menyangkal hal ini, maka saudara pun sama dengan mereka. Dan kalau menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, maka ya tidak ada pilihan selain saudara adalah milik setan. Dan menekankan kepada kematian, kepada perbuatan, maksudnya pada perbuatan, hanya menekankan kepada perbuatan. Sekalipun mereka percaya kepada Yesus, tetapi Yesus yang mereka percayai hanyalah seperti Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia, atau salah satu nabi. Ya, hari ini waktunya panjang karena terlalu banyak poin di sini. Ketika saudara pergi ke ladang, saudara berjumpa dengan orang, maka saudara harus secara benar untuk menganalisis orang itu secara status rohaninya yang dianalisis. Jangan menganggap hal pelajaran yang kita terima ini sebagai sekadar pelajaran, tapi secara real saudara harus dapat mengaplikasikan ini dalam kehidupan saudara. Ketika saudara ke ladang, saudara menginjil, saudara harus bisa menganalisis orang secara benar. Jadi untuk melakukan hal itu, saya rindu saudara untuk continue workshop jalan keselamatan. Apa sih manusia mula-mula itu? Apa sih dosa mula-mula itu? Apa sih status orang yang terpisah dari Allah? Itu sebabnya dengan segala metode yang dibuat agama tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah itu. Karena itu kita memerlukan Kristus. Dan juga dan setelah diselamatkan, apa status dan otoritas kita? Jadi selama kita menggambar workshop ini, kita harus bisa memikirkan hal ini. Ketika kita berjumpa dengan orang, kita bisa memberikan jawaban yang benar kepada mereka. Maka ketika saudara menyusunnya, ketika saudara berjumpa dengan orang, saudara bisa menganalisis mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami untuk menganalisis orang-orang yang adalah subjek penginjilan, dan kami dapat memberikan mereka jawaban yang benar. Itu sebabnya kami percaya bahwa masalah yang sesungguhnya adalah masalah rohani dan jawabannya hanyalah Kristus. Tolong kami untuk menjadi penginjil yang membangun orang-orang dan memberikan mereka jawaban yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. In Jesus Christ's name we pray. Amen.